ketiga, firman itu membuat kita mengambil sebuah keputusan. Nah, kita akan lihat dulu ya di slide berikutnya. Nah, bacaan kita hari ini diambil dari Amsal pasal yang ke-12 ayat 25 sampai 28. Nanti secara sekilas kalau kita membacanya itu seolah-olah tidak berhubungan satu dengan yang lainnya. Kita akan mengeksegese kebenaran firman Tuhan ini, tetapi nanti kita akan melihat bahwa semua bagian dari Amsal pasal 12 dan seterusnya itu merupakan satu bagian ya, yang membuat kita bisa masuk pada bagian-bagian berikutnya sampai nanti kesimpulan akhir seperti apa yang firman Tuhan katakan. Nah, kita akan membaca dulu ya bersama-sama ya. Jadi kita akan kita membaca bergantian ya. Saya membaca ayat yang ganjil, Bapak Ibu Saudara sekalian membaca ayat yang genap ya. Yuk, kita akan mulai ya. Amsal 12 ayat 25 sampai 28. Kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang, tetapi perkataan yang baik menggembirakan dia. Orang malas tidak akan menangkap buruannya, tetapi orang rajin akan memperoleh harta yang berharga. Secara sekilas Bapak Ibu, ayat ini seolah-olah tidak berkaitan satu dengan yang lain. Dia seolah-olah menceritakan cerita lepas. Di ayat 25 dikatakan kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang, tetapi perkataan yang baik menggembirakan dia. Nah, di sini ada satu kata yang menurut saya itu pasti dimiliki semua orang, yang namanya kekhawatiran. Nah, ternyata kekhawatiran itu memiliki banyak dampak, banyak ekses dalam kehidupan seorang anak manusia. Yuk kita lihat slide berikutnya. Apa itu kekhawatiran? Perasaan tidak mampu menghadapi persoalan-persoalan kehidupan atau persoalan lebih besar dari kemampuan. Nah, kekhawatiran itu selalu ditimbulkan oleh rasa tidak mampu. Nah, seorang manusia ketika kita jatuh dalam dosa, kita memiliki satu tambahan natur dalam hidup kita, namanya pengetahuan untuk berbuat jahat. Sebetulnya tambahannya. Sebelumnya itu kan manusia itu hanya punya pengetahuan untuk berbuat baik. Makanya kata Tuhan, jangan makan buah pohon itu. Ya, nama pohon itu apa? Buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Yang baik itu sudah kita miliki. Jadi tambahan yang kita peroleh ketika kita tidak percaya kepada firman adalah pengetahuan untuk melakukan hal yang jahat. Dan hari ini kita terus-menerus menghadapi sifat tambahan itu dalam kehidupan kita. Ya. Sampai akhirnya setiap manusia dia selalu punya 3 pilihan. Pilihan yang pertama adalah melakukan apa yang menjadi rencananya. Setiap kita punya sebuah perencanaan untuk hidup kita. Ya, semuanya punya, mulai dari anak-anak sampai orang dewasa sampai orang tua. Jadi setiap kita pengen ya, hidup kita itu memperoleh sesuatu yang baik. Jadi kita memiliki rencana atas studi, rencana atas pekerjaan, rencana atas pernikahan, rencana atas investasi, rencana atas masa tua dan seterusnya. Ya, kita punya rencana. Yang kedua, rencana iblis. Karena iblis juga punya rencana. Kenapa? Hari ini dia menjadi penguasa dunia ini. Ya, Matius pasal 4 dikatakan bahwa dunia ini ada di dalam kekuasaan si jahat. Jadi makanya dia disebut penguasa dunia. Dan dia punya juga banyak rencana-rencana. Ya. Dan seolah-olah dia memiliki sesuatu yang diinginkan oleh manusia. Dan yang ketiga, rencana Tuhan. Nah, kita akan melihat ya, kenapa kekhawatiran itu terjadi ketika kita merasa kita nggak sanggup menghadapi kehidupan ini. Ya. Dengan kekuatan kita tentunya, kita merasa ini hidup ini begitu berat. Nah, beberapa hari yang lalu, tengah malam kira-kira mungkin jam 1 atau 2 pagi,
Tiba-tiba saya mendengar Tuhan berbicara seperti ini. Dia katakan seperti, kalau kamu melihat kehidupan ini beserta dengan segala kesulitan-kesulitan yang ada di dalamnya, kamu akan menjadi ketakutan, kamu akan menjadi khawatir. Tapi kalau engkau melihat kepadaku, aku akan membawa engkau melewati setiap persoalan itu. Jadi Tuhan nggak bilang persoalannya nggak ada. Saya nggak mau bilang bahwa orang yang menjadi Kristen itu nggak akan punya persoalan. Saya mau kasih tahu saudara, yang hari-hari ini banyak sekali teologi-teologi yang mengatakan bahwa kalau kamu ikut Tuhan, percaya kepada Tuhan, maka Tuhan sudah menyelesaikan semua problem untuk kamu. Itu tidak Alkitabiah. Dalam Ibrani pasal yang keempat dikatakan, sebagai manusia Yesus pun menghadapi persoalan-persoalan kehidupan. Jadi nggak ada yang namanya jadi orang Kristen itu masalahnya disingkirkan. Ada yang bilang gini, gunung ini dipindahkan, gunung itu gunung tinggi. Nah sekarang ada yang lawannya, lagu itu udah tahu belum? Meskipun gunung itu tak berpindah, ku tetap setia. Nah, jadi lagu mana yang benar, saudara? Nah, ini yang perlu kita minta nasihat daripada Tuhan supaya kita bisa memahami persoalan. Ya? Nah, kita lihat next berikutnya. Slide berikutnya. Nah, kekhawatiran itu mempunyai dampak, saudara. Kasih tahu coba kanan kirinya. Kekhawatiran memiliki dampak. Jadi kalau orang yang masih hobi khawatir itu ada, ya, ada dampaknya. Sekali lagi bilang, kekhawatiran itu ada dampaknya. Nah yang pertama, enggak semua ya, ini kita sesuaikan dengan kehidupan kita yang hadir di sini ya. Karena kalau dikupas semua nanti besok baru selesai ibadahnya ya. Nah yang pertama itu sedih. Coba saya nggak ketemu ya. Sehingga ya, berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih? Jadi orang yang khawatir itu lama-lama sedih ya. Dari sedih terus jadi apa? Stres. Dari stres terus jadi apa? Depresi. Dari depresi terus jadi apa? Paranoid. Ya. Kalau udah paranoid terakhirnya bunuh diri. Jadi kekhawatiran itu tidak sesederhana yang kita bayangkan. Ya. Nah dikatakan kekhawatiran dalam diriku dan bersedih sepanjang hari. Nah ternyata sedih itu nggak pakai jam. Misalnya, aduh saya mau sedih aja nanti jam 3 sore lah gitu. Bisa tubuh masih kuat ya, nanti jam 4 itu istirahat sedihnya. Nanti mulai lagi jam 10 malam. Enggak pakai itu. Ya. Yang namanya kesedihan itu nggak kenal waktu karena dia menguasai kita. Kekhawatiran itu menguasai kita. Makanya Tuhan Yesus bilang seperti ini, adakah kekhawatiranmu menambahkan sehasta saja dari jalan hidupmu? Gak ada. Jadi kekhawatiran itu gak ada dampaknya dengan kehidupan yang seharusnya kita miliki, gak ada. Dia hanya menambah semacam obstacle, halangan untuk kita bisa menikmati janji Tuhan. Nah kita lanjut ya. Kemudian berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku. Nah kekhawatiran itu membuat musuh kita itu berdiri. Siapa musuh kita? Bukan PDI Perjuangan, bukan Demokrat. Musuh orang Kristen itu cuma satu ya, iblis. Kenapa? Yohanes pasal yang ke-10 ya. Pasal 10 betul ya. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Itu musuh kita. Tapi Yesus berkata, aku datang supaya kamu memiliki hidup dan hidup dalam kelimpahan. Jadi saudara, kalau saudara cuma sekedar tahu Tuhan Yesus, mengerti bahwa Yesus adalah Tuhan, itu tidak berdampak dalam hidup saudara. Makanya dikatakan akulah pokok anggur. Orang yang kenal dengan Yesus dan hidupnya berubah adalah cabang pokok anggur. Ya, akulah pokok anggur, kamulah ranting. Kalau kamu tinggal di dalam aku, kamu berbuah. Nah, kapan kekristenan itu menjadi satu kekuatan dalam hidup orang percaya?
ketika dia sudah menghasilkan buah. Nanti kita bahas di belakang ya. Yang kedua itu tidak tumbuh. Nah, yang tidak tumbuh tidak mungkin menghasilkan buah ya. Yang jatuh dalam semak duri. Semak duri ini Markus pasal 4. Waktu Tuhan Yesus memberikan perumpamaan, dikatakan semak duri itu adalah kekhawatiran akan dunia ini. Kekhawatiran akan kekayaan, akan masa depan, akan makanan, minuman, pakaian. Intinya siapapun yang namanya manusia punya rasa khawatir, tapi kekhawatiran itu berbeda-beda. Mungkin para pelajar kekhawatirannya bisa lulus enggak? Ya. Bisa mengerjakan ulangan enggak? Ya. Terus kalau yang sarjana habis ini bisa kerja enggak? Ya. Yang jomblo bisa punya pacar enggak? Yang udah bekerja gajinya cukup enggak? Nah, orang tua nanti anak saya masa depannya gimana? Ini terutama dengan mami-mami. Saya punya mami di sini satu. Walaupun enggak menunjukkan, tapi saya percaya yang namanya mami, papi, orang tua itu punya yang namanya kekhawatiran. Artinya kekhawatiran itu bisa ada pada setiap orang, tidak hanya pada orang tua. Yang jatuh dalam semak duri ialah yang telah mendengar, tetapi mereka ini semua sudah mendengar firman itu, dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran, kekayaan, kenikmatan hidup, sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Ingat ya, menghasilkan buah itu bukan hanya buah, tapi juga matang. Nanti kita lihat kenapa seperti itu. Kita lihat slide itu. Nah, tadi kita sudah belajar bahwa kekhawatiran itu memiliki dampak. Dampak langsung, dampak tidak langsung, dan dampak pada akhir kehidupan. Jadi akhir kehidupan saudara itu nanti akan sangat ditentukan seperti apa pemikiran saudara, seperti apa firman itu mengendalikan kita, atau kekhawatiran itu yang menjadi pengendali atas hidup kita. Nah, kita lihat ya, kenapa seseorang tidak tumbuh? Karena tadi kan dikatakan bahwa seseorang yang memiliki hubungan dengan Tuhan itu dia pertama-tama tumbuh, kemudian dia menghasilkan buah. Ya, kita masih ingat nggak belajar 3 hal tentang orang yang hidup kemuliaan? Yang pertama, berubah. Orang Kristen itu kalau dia memang hidup dalam kebenaran akan firman Allah, saya masih ingat beberapa minggu yang lalu, yang pertama dia berubah. Yang kedua, dia berbuah. Yang ketiga, dia berdampak atas kehidupan seseorang. Ini beberapa minggu yang lalu kita share sama-sama ya. Saya mengulang sedikit itu, tetapi ada beberapa faktor yang menyebabkan seseorang tidak tumbuh, bahkan dia hidup dalam kekhawatiran. Markus pasal 4 menjelaskan tentang itu. Nah, kita lihat di sini ya. Dikatakan dalam Mazmur pasal 4 itu ada seorang penabur yang sedang menaburkan benih. Ya. Nah, ada 3 kondisi. Yang pertama, benih yang pertama itu memang tidak ditabur, tapi dia jatuh di pinggir jalan kan. Ya, benih itu jatuh di pinggir jalan. Dia belum nyampe di ladang nih, dia mau pergi ke ladang, dia bawa tempat benih, dan benih itu tercecer. Ya, kita udah tahu ya, benih itu adalah firman. Di sana dikatakan apa? Ya, firman itu ditabur, tempat firman itu ditaburkan ialah mereka yang mendengar firman itu, lalu datanglah iblis mengambil firman. Jadi iblis itu suka mengambil firman sesat. Kenapa? Karena firman itu sumber kehidupan. Makanya ketika akses orang Kristen terputus dengan firman, dia kehilangan semua yang Tuhan janjikan. Nah, di dalam Matius pasal yang ke-7, Tuhan tuh ngomong kasar, seperti dia bilang, jangan berikan mutiara kepada babi. Makanya benih ini bukan benih yang ditabur, tapi benih yang kececeran, dan yang orang mendengarkan. Jadi di sini, maafkan saya, mentalitas saudara terhadap firman itu menentukan hidupmu. Seperti apa kamu menghargai firman itu, maka seperti itulah kamu akan dihargai. Jadi yang pertama itu jatuh di pinggir jalan, makanya iblis ambil. Ya, nah kadang-kadang nih hamba Tuhan tuh begitu, jangan sampai terlalu banyak firman ya, lupa kan ada ya. Ini sudah banyak dihilangkan firman-firman yang tadinya ditulis. Banyak sekali saudara-saudara tadinya saya tulis. Tapi saya pikir yang mau mempersingkat
supaya saudara bisa mengingat kembali. Biasanya jarang menyampaikan pakai slide. Nah, yang pertama itu firman yang dicuri dari kehidupan seseorang. Ya, kenapa? Karena dia tidak menghargai firman. Nah, Tuhan juga ngomong, jangan berikan mutiara kepada babi. Nah, jadi mentalitas satu itu mentalitas babi. Babi itu rakus, jorok. Babi kira-kira kalau kandangnya dikasih pewangi, dikasih bunga, dikasih kursi, dibersihin, berapa lama kebersihan itu bisa tahan? Nggak mungkin ya. Nah, hanya dimulai aja babi diajak tidur, dikasih pita ya. Nah, kalau di Indonesia jarang orang punya piaraan babi. Kenapa? Karena babi itu nggak bisa dikasih tahu. Dan dia suka dengan tempat yang kotor. Babi kalau tempatnya dikasih tempat yang bersih dia sakit. Ya, nggak ada kubangan. Makanya orang Kristen yang mentalitasnya babi nggak tahan tinggal. Dikatakan orang jahat tidak tahan tinggal di tengah-tengah orang benar. Ya, nah makanya orang seperti ini tidak pernah menghargai apa yang Tuhan berikan. Yang kedua dikatakan demikian juga yang ditaburkan tanah yang berbatu. Batu itu kita udah tahu ya, keras. Ya, hatinya keras. Nah, ketika saya mengkonseling orang, saya punya dua pertanyaan utama yang selalu saya sampaikan. Yang pertama saya tanyakan kepada orang yang mau dikonseling itu, kamu pengen ngerasa diri kamu benar atau pengen kamu sembuh? Oh, ajaib, Tuhan Yesus, saudara. Dalam mengkonseling orang-orang yang punya masalah, seringkali orang itu lebih pengen dia merasa dirinya benar daripada dia sembuh. Ngerti gak? Nah, dia ngotot, aku ini yang dilukai, aku ini yang dirugikan, aku ini yang disakiti. Dia harus mengakui perbuatan itu terhadap saya. Tapi dia lupa, saudara, bahwa manusia memiliki hubungan itu sebab akibat. Ya. Jadi orang bersikap tertentu kepada saudara tentu karena sikap saudara juga. Nah, kalau orang udah bilang aku pengen bener dibanding sembuh, berarti orang ini sulit untuk sembuh. Tapi kalau dia bilang aku pengen sembuh, itu artinya segala sesuatu yang menyakiti dia itu bisa dia lepaskan supaya dia menerima kesembuhan. Jadi dia nggak nuntut. Nah, contoh yang paling bagus tentang orang Kristen adalah lebah. Sudah tahu lebah? Awon. Apa lagi nama lainnya? Lebah itu kalau sudah menggigit orang lain, dia masukin bisanya, lebah itu pasti mati. Paham ya? Nah, ini saya keluar sedikit dari konteks supaya saudara memahami orang Kristen. Jadi lebah itu kalau dia udah sengat orang lain, sengatnya itu nempel di kita dan dia pasti mati. Ya, tapi orang yang digigit tahu, ketika sengatnya dicabut, maka dia akan sembuh. Demikian juga orang Kristen. Orang Kristen itu kalau menyakiti orang lain, dia pasti mati secara rohani. Ini penting, saudara. Ya. Tetapi orang yang kita sakiti itu, ketika dia mau disembuhkan dan dia mau melupakan perbuatan yang menyengat dia, maka dia akan sembuh. Jadi orang Kristen itu satu-satunya yang nggak enak itu gini: kita yang disakiti, kita yang dirugikan, kita yang harus mengampuni. Nah, itu makanya kekristenan itu nggak normal, nggak bisa dilakukan oleh kekuatan manusia biasa. Jadi nggak ada orang Kristen bilang aku begini karena kamu, aku begini karena perkataanmu, aku begini karena perbuatanmu. Jawabannya yes, memang. Tapi persoalannya kamu mau benar atau kamu mau sembuh, itu dua hal yang berbeda. Kalau kamu mau benar, ya benar, kamu mungkin disakiti, dirugikan, dihina, ya difitnah. Yes, itu faktanya. Tapi untuk sembuh, kamu harus mau mengampuni. Ya. Tapi kalau kamu menuntut bahwa kamu harus mengakui saya seperti itu, ya bisa saja. Tapi itu tidak menyelesaikan apa-apa buat kita. Oke ya, ini agak sedikit dalam, tapi mudah-mudahan saudara bisa nangkep pokoknya. Nah, dikatakan tanah yang berbatu itu adalah orang yang keras. Ialah orang yang mendengar firman itu segera menerimanya dengan gembira, tetapi mereka tidak berakar.
Kalau di dalam terjemahan yang lain dikatakan deep root. Nah makanya Ibrani pasal 11 berkata apa, ayat yang pertama, iman timbul dari itu bukan Ibrani 11, maaf ya. Ibrani 11 itu dasar dari iman. Gimana bunyinya? Mami? Ibrani pasal 11 tadi yang pertama, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harap. Nanti kita akan melihat bahwa pengakuan terhadap iman yang kita miliki itu mesti di-grading. Ya, nanti kita lihat bagaimana firman Tuhan menggrading iman seseorang. Dan iman itu selalu timbul dari pendengaran. Itu Roma 10:17 ya. Nah, yang ditanam di tanah yang berbatu ialah orang yang menerima firman dengan gembira, tetapi mereka tidak berakar, nggak deep-root. Makanya Matius pasal 7 bagian yang tadi katakan orang bijaksana, orang pintar itu membangun rumahnya di atas dasar yang teguh. Orang bodoh membangun rumahnya di atas pasir. Ya, jadi iman itu enggak cuma mendengar, Bapak Ibu. Ya, tetapi iman itu harus menyentuh dasar sehingga dia tidak bisa diguncang oleh apapun. Nah, kita lihat ya. Apabila kemudian datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, mereka murtad. Nah ini orang yang di dalam ini itu banyak batu. Artinya gini, firman itu dia dengar dengan sukacita, tetapi firman itu tidak sampai mengubah hatinya, tidak sampai mengubah pikirannya, tidak sampai mengubah rencananya, tidak sampai mengubah pikiran-pikirannya. Firman itu hanya sebagai sebuah pengetahuan buat dia. Nah, ketika konsekuensi daripada firman itu mulai terjadi, di sini dikatakan apa? Dikatakan ketika aniaya. Aniaya itu nggak hanya karena orang aja, saudara. Bisa saja karena misalnya kita nggak punya makanan, nggak punya minuman, kita nggak tahu masa depan kita bagaimana, kita nggak tahu bisnis kita seperti apa, kita nggak tahu komunitas kita menilai kita seperti apa, kita nggak tahu keadaan yang kita hadapi itu seperti apa. Dan itu membuat kita mulai membandingkan, loh firman bilang begini, tapi faktanya begini. Nah, kalau kita masih menjadi orang yang seperti itu, membandingkan kebenaran firman dengan fakta, itu artinya kita masuk kelompok yang kedua, yaitu kelompok yang dikategorikan orang yang berhatinya penuh dengan batu. Batu itu berbicara tentang kekerasan hati, ya. Karena kekerasan hatimu lah kamu menerima semua itu. Dan ada satu bangsa yang dikatakan Tuhan menggambarkan seperti orang yang punya hati seperti batu, ini namanya Moab. Moab itu dikatakan Moab itu seperti anggur di atas endapan, baunya tetap, rasanya tidak berubah. Nah itu orang Kristen yang masih memiliki banyak sekali batu ya. Kenapa? Karena firman itu nggak sampai membuat kekhawatiran, ketakutannya itu menjadi hilang. Tetapi ketika peristiwa-peristiwa dalam kehidupan ini mulai menghantam dia akhirnya memutuskan untuk lari dan murtad. Nah makanya kalau bisa lihat banyak orang Kristen yang tiba-tiba murtad, tiba-tiba lari, tiba-tiba pergi, tiba-tiba kecewa, tiba-tiba nggak mau lagi ke gereja dan seterusnya. Dan mereka pikir itu adalah sebuah kebenaran, sebuah pilihan yang benar. Saudara, dikatakan keputusan untuk meninggalkan Tuhan itu bukan berasal dari dia, tapi itu berasal dari si jahat. Apapun yang kamu rasakan, peristiwa yang terjadi kamu rasakan ketika itu membuat kamu memutuskan untuk keluar dari Tuhan. Saya mengatakan itu bukan dari Tuhan. Nah, kenapa orang seperti ini bisa jatuh? Ya, karena hatinya keras. Dan yang ketiga dikatakan kita yakin. Dan yang lain yang ditaburkan di tengah semak duri. Jadi yang pertama itu memang nggak menghargai firman, yang kedua hatinya keras, yang ketiga di tengah semak duri. Nah di tengah semak duri itu apa dikatakan? Dia senang mendengarkan firman, tetapi sekali lagi kekhawatiran akan dunia ini dikatakan dan tipu daya dari si jahat. Jadi bagian yang ketiga yaitu apa? Yaitu orang yang hatinya penuh semak belukar. Maksudnya orang-orang yang sangat dipengaruhi oleh dunia ini cara berpikirnya, dan akhirnya dia masuk ke dalam tipu daya atau jerat iblis, ya, kekayaan
dan keinginan-keinginan akan hal yang lain masuk menghimpit firman itu, sehingga apa? Tidak berbuah. Jadi masalah orang yang hatinya penuh dengan semak itu adalah dia tidak menghasilkan buah. Nah, kenapa seseorang tidak menghasilkan buah? Ya karena di dalam hatinya penuh dengan semak belukar dan tipu daya kekayaan. Jadi saudara-saudara, Alkitab konsisten di dalam di dalam Yohanes pasal 15 dikatakan, jika kamu berbuah banyak, kamu memuliakan aku. Nanti kita akan lihat di ayat-ayat berikutnya bahwa seluruh kekristenan itu selalu menceritakan orang Kristen yang benar menghasilkan buah. Ya, kenapa? Karena buah inilah indikator sejauh mana firman Tuhan itu mempengaruhi kehidupan seseorang. Ya, nah kita lihat ya. Jadi seseorang tidak tumbuh itu ada beberapa faktor. Pertama, dia nggak menghormati firman. Yang kedua, dia memang kepala batu. Dan bilang hatinya penuh dengan batu, sangat keras. Yang keempat, hatinya penuh dengan semak belukar, yaitu dia mengharapkan sesuatu dari dunia ini, kekayaan, jabatan, posisi, kenyamanan. Makanya asuransi laku, ya kan? Asuransi laku, saudara. Kenapa? Menjanjikan perlindungan. Nah, padahal sebetulnya kan perlindungan kita itu Tuhan. Bukan berarti nggak boleh beri asuransi, saudara. Ya. Ketika perlindungan kita Tuhan memiliki asuransi itu sesuatu yang baik, bukan juga jelek. Tetapi bukan asuransi yang melindungi kita. Next kita lihat. Nah, lalu kita lihat anomali. Anomali itu namanya artinya apa? Anormal. Ya. Sesuatu yang nggak normal. Apa itu sesuatu yang nggak normal? Nah, kita lihat ya, dua saja nih. Nah, Ayub pasal 20 itu teman-temannya Ayub sedang menasehati Ayub. Dia katakan tentang orang fasik ya. Jadi Ayub pasal 20 ini berbicara tentang orang fasik. Dalam kelimpahannya pun ia akan berada dalam kesesatan. Nah, orang berpikir tadi kan semak belukar itu tipu daya kekayaan. Banyak orang berpikir nanti dulu semuanya itu bisa diatur. Yang penting saya kaya dulu. Kalau udah kaya, nggak bisa diatur. Jabatan bisa diatur, bahkan pegawai negeri juga bisa diatur, tergantung berapa banyak uang yang dibayar, misalnya. Apalagi masa depan bisa diatur, istri bisa diatur. Nah, teman saya dulu waktu kita masih muda dia bilang gini, saya sih kalau yang lain boleh diserahkan kepada Tuhan, kalau pasangan hidup entar, dia bilang. Kenapa? Kalau yang namanya wajah nggak bisa dirubah, itu akan seperti itu. Kalau yang lain bisa dirubah, jadi bagaimana kamu mau mengubah? Tapi sekarang itu terpatahkan ya. Kalau saudara lihat tutorial make up, seperti apapun modelnya manusia jadi sangat cantik kalau saudara lihat di YouTube ya. Nah, dan dia bilang saya nggak mau untuk yang itu biar saya memilih karena saya yang menikah. Nanti kalau selera Tuhan bukan selera saya gimana? Ya. Nah, tapi saya pikir karena pernikahan itu tidak hanya berbicara tentang cantik, tapi pernikahan itu berbicara tentang komitmen. Mungkin cantik tapi kamu nggak pernah bisa damai gimana? Apa aja berantem, apa aja berkelahi. Saudara, dalam beberapa penelitian dikatakan cinta dalam pernikahan itu maksimum bertahan 5 tahun. Sisanya adalah komitmen. Ya, nah saya kemarin nggak bahas ini, saya kasih bocoran aja. Dikatakan hukuman atas dosa manusia, laki-laki hukumannya itu bumi terkutuk sehingga kerja harus berkeringat. Perempuan selain sakit bersalin, hukumannya dia birahi kepada suaminya. Nah, kata birahi dalam konotasi bahasa Indonesia itu negatif ya, seolah hasrat seks. Tapi dalam bahasa asli dikatakan kalau laki-laki tidak memimpin istrinya, maka istrilah yang akan mengendalikan semuanya. Itu dalam bahasa asing yang kita bahas dalam pertemuan berikutnya. Jadi kalau seorang perempuan itu memang harus dipimpin. Kalau nggak dipimpin, dia akan birahi, itu maksudnya dia mau mengendalikan semuanya. Nah, itu hukuman atas laki-laki. Ya, makanya Alkitab katakan apa? Istri yang bijaksana siapakah yang akan mendapatkannya? Nah, terus bagaimana Pak kalau udah terlanjur? Nah, itu derita lo. Ya. Jadi saudara kalau udah terlanjur, ya dua-duanya datang ke dalam Tuhan. Mudah-mudahan itu bisa mengubah, bukan mudah-mudahan, pasti bisa mengubah. Ya. Nah, dikatakan yang pertama dalam kelimpahan pun orang itu bisa menderita. Jadi saudara,
Kalau saudara berpikir nanti udah kaya, udah punya semuanya, bebas dari penderitaan, itu enggak kita lihat. Yang kedua kita lihat anomali dalam Khotbah 5:11. Enak tidurnya orang yang bekerja, saudara lihat tuh ya, sebelah kiri dolarnya banyak, emasnya banyak, kagak bisa tidur. Yang satu mungkin pas-pasan saudara, mungkin kerjanya banting tulang, ya, mungkin dia supir gojek atau petani, sampai rumah udah capek banget dia bisa tidur. Oh, tidur itu mahal saudara, bisa tidur enak itu mahal. Ada banyak orang nggak bisa tidur tanpa obat, ada orang nggak bisa tidur karena penyakit, ada orang nggak bisa tidur karena pikirannya ruwet. Jadi bersyukurlah kepada Tuhan kalau saudara bisa tidur dengan baik, ya, apalagi orang yang kayak gini, kripto hancur semuanya sekarang saudara-saudara, ya. Yang pegang emas juga masih takut-takut karena harganya naik turun. Yang pegang saham katanya hancur, ya. Nah, ini kaya belum tentu berarti tenang. Yang tenang yang nggak punya saham, nggak punya emas, nggak punya yang lain, cuma cukup punya beras. Karena sampai rumah udah nggak sempet khawatir, dia tahu capek, langsung tidur. Nah, bangun pagi-pagi segar. Nah, jadi sesudah ini anomali, ya. Jangan pikir nanti kalau kaya saya tenang, belum tentu, ya. Nah, kita lihat ya. Jadi enak tidurnya orang bekerja, baik ia makan sedikit maupun banyak, tetapi kekenyangan orang kaya sekali-kali tidak membiarkan ia tidur. Banyak orang kaya di sini yang bisa tidur malam-malam. Nah, jadi sekali lagi saya mau katakan, Alkitab memberikan kita informasi yang real. Ini bukan hoax, tetapi fakta. Kita lihat slide berikutnya. Nah, apa perintah Tuhan Yesus? Dilarang khawatir akan apapun juga. Coba kasih tahu kanan kirinya. Tuhan Yesus bilang dilarang khawatir, ya. Yesus saudara, khawatir itu dilarang. Khawatir itu forbidden. Khawatir itu enggak boleh. Bukan wajar lah aku dikhawatir karena orang tuaku nanti gimana kalau nggak sanggup biayain aku kuliah. Nanti gimana udah selesai kuliah, orang tua udah habis 2 ladang, 3 sapi, 4 kambing, tapi nggak dapat pekerjaan. Bagaimana nanti kalau dunia resesi? Ya Pongkrek pun bilang akan ada mati listrik 7 hari. Nah, kita mau beli genset kagak ada duit. Kita mau nyimpen beras, nyimpen apa, uangnya pas-pasan. Nah, saudara, banyak alasan untuk kita merasa khawatir, takut. Yesus berkata kepada murid-muridnya, karena itu aku berkata kepadamu, jangan khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan, jangan khawatir pula apa yang hendak akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai, sebab itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Jadi bagian yang pertama, first thing first, apa yang utama itu harus kita pikirkan yang paling utama. Yang paling utama kata Tuhan adalah dirimu, kehidupanmu, pengenalanmu akan Tuhan, imanmu, segala sesuatu tentang kamu dan Tuhan itu adalah hal yang paling utama. Yang lainnya itu bonus atau ekses. Jadi saudara, orang Kristen itu harus punya pemikiran yang memang prinsip yang pertama, kamu itu penting bagi Tuhan. Dikatakan oleh Tuhan dalam Yesaya 47 apa? Kamu itu berharga dan mulia, dan nilai kamu lebih besar dari apapun. Makanya Tuhan katakan Dia mau menukarkan kamu demi dunia ini. Jadi katakan, untuk apa seseorang memiliki seluruh dunia kalau dia kehilangan dirinya? Itu artinya nilai diri kita itu jauh lebih mahal daripada seluruh dunia ini dalam pandangan Tuhan. Nah, seringkali kita nggak berani memikirkan seperti itu, sehingga kita merasa kita ini bukan siapa-siapa, sehingga kita merasa kita ini nggak pantas dapat perhatian Tuhan. Nah, ini konsep berpikir yang keliru. Jadi pagi hari ini, mari saudara, kita kembali kepada apa kata firman Tuhan, bahwa diri kita itu sangat berharga di hadapan Tuhan. Itu lebih berharga dari apapun. Ya, nggak ada yang bilang, oh karena kamu bukan orang kaya, karena kamu nggak punya pekerjaan, karena kamu nggak punya bisnis, karena kamu nggak punya harta, menjadikan, oh iya, kalau gitu saya ini memang manusia nggak berguna, saya ini memang makhluk yang yang sial dan lain sebagainya. Nah, konsep seperti itu harus kita ubah. Mulai hari ini, mari kita katakan kepada diri kita sendiri, ya. Mazmur Daud pernah berkata, hai jiwaku, mengapa engkau tertekan, hai jiwa?
Mengapa engkau khawatir? Mengapa engkau begitu ketakutan? Mengapa engkau merasa dirimu tidak berdaya dan tidak berharga? Kenapa? Karena kamu nggak tahu apa yang Tuhan katakan tentang kamu. Jadi itu, saudara, kita tidak dinilai berdasarkan apa yang kita punya, ya. Nah, kita lihat ya, jangan khawatir. Khawatir itu dilarang, kata Tuhan Yesus. Ini pokok pertama kita membahas bahwa manusia semuanya pasti punya kekhawatiran apapun itu, besar, kecil, tua, muda, semuanya punya kekhawatiran. Tapi prinsipnya, faktanya, Tuhan tidak menginginkan saudara dan saya khawatir. Kenapa? Karena ketika kita khawatir, kita menganggap Tuhan itu tidak ada. Ingat, Yohanes pasal 10 berkata, aku datang supaya kamu punya hidup dan hidup dalam kelimpahan. Jadi kalau saudara mau hidup dalam kelimpahan, yang pertama, cari Yesus, karena untuk itulah dia datang. Next. Nah, kekhawatiran versus hidup dalam kebenaran. Nah, ini kita masuk ke ayat yang ke-26 ya. Ayat yang ke-26 dikatakan apa? Orang benar mendapati tempat penggembalaannya, tetapi jalan orang fasik menyesatkan diri mereka sendiri. Setelah Tuhan membahas tentang kekhawatiran pada ayat 25, pada ayat yang ke-26 dikatakan ketika kamu selesai dengan urusan kekhawatiran, maka orang benar itu akan mendapati tempat penggembalaan. Tempat penggembalaan itu adalah satu tempat yang diberikan kepada kita supaya kita menikmati semua fasilitas yang ada di situ. Ya, paling gampang itu kalau kita membaca Mazmur 23. Tuhan adalah gembalaku. Yang kedua, takkan kekurangan aku. Ya. Jadi yang pertama, Tuhan menjadi gembala kita. Yang kedua, kita tidak akan kekurangan. Yang ketiga, dia apa? Dia ke air yang, nah, pokoknya itu. Saudara udah tahu ya. Jadi gembala kita yang akan membawa kita ke satu tempat wilayah pengembalaan kita. Nah, ingat, hidup ini bisa kita lakukan dari di awal saya katakan lewat 3 hal. Kita bisa meminta, hai iblis datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Nah, itu yang banyak ke gunung-gunung kawi, ke tempat pesugihan, ya, meminta sesuatu dari iblis untuk bisa menikmati yang ada di bumi ini. Iblis enggak keberatan, ya, karena dia tahu hidup manusia itu di bumi ini cuma sekolah untuk mendapatkan janji Tuhan. Yang kedua, melakukan kehendak kita. Makanya banyak ya, kayak saya dulu, saudara, saya ini adalah makhluk yang paling merasa menyesal. Kenapa? Semua cita-citaku dulu kandas. Ya. Apa yang saya inginkan dulu itu tidak terjadi, saudara. Tapi saya bersyukur ketika saya menjual hidup saya kepada Tuhan, Tuhan menggantikannya dengan sesuatu jauh yang lebih baik. Dulu saya punya cita-cita, saudara, pengen punya perusahaan. Saya pernah punya perusahaan bangkrut. Saya punya cita-cita dulu apa? Pengen jadi apa? Tokoh politik begitu. Orang-orang yang ada dalam organisasi yang bisa memimpin, mempengaruhi banyak orang. Kandas. Saya punya cita-cita dulu lewat kekuatan saya belajar, ya. Saya pengen dulu, waktu saya S1 di jurusan akuntansi, saudara. Saudara tahu kenapa saya pilih jurusan akuntansi? Karena waktu itu lowongan yang paling banyak di koran untuk bekerja adalah akuntansi. Ya, kan saya pilih itu, karena saya pikir masa depannya pasti cerah. Dan semuanya gagal. Ya. Sampai hari ini saya nggak pernah pakai ijazah akuntansi saya kapan untuk bekerja. Kenapa? Karena saya benci atau pelajaran itu, saya nggak suka akuntansi. Ya, karena saya bukan orang yang teliti. Ya. Dan semuanya itu Tuhan ganti, semua cita-cita saya hancur lebur, gagal total. Makanya harusnya nama saya di belakangnya itu ditambah Gatot. Gitu. Artinya gagal total. Semua ambruk, saudara. Bisnis saya bangkrut. Saya rugi, cita-cita saya kandas, masa depan saya suram ketika itu menurut pemikiran saya. Tapi ketika saya katakan Tuhan, ya udah deh, di dunia aku gagal, aku mau ikut Tuhan aja. Dan ketika saya putuskan itu, Tuhan mengganti semuanya. Tentu tidak seperti yang saya bayangkan, tetapi Tuhan mengganti dengan jauh lebih baik. Ya. Jadi, saudara,
Jalan yang kedua, menjalani kehidupannya boleh punya cita-cita mau apa saja. Mau jadi bankir, mau jadi pengusaha, silakan. Tapi percayalah, kalau nggak ada Tuhan di dalamnya, kamu hanya bisa sukses sampai akhir hidupmu saja. Lebih dari itu nggak bisa. Dan saya belajar seperti itu. Saya punya cita-cita ini, semuanya gagal. Sampai ketika saya nggak punya cita-cita, Tuhan ganti, kerjakan ini, bikin itu, kamu kesini. Sampai sekolah saya, saudara, sekarang saya masuk satu jurusan yang saya sukai. Ya, saya senang dengan jurusan itu. Dulu saya nggak senang. Saya pikir kenapa itu bisa jadi duit? Ternyata enggak juga. Nah, kita lanjut ya. Dikatakan nih, the consistently righteous man. Jadi dikatakan orang benar itu mesti konsisten. Ya, konsisten itu artinya apa? Konsisten itu artinya terus menerus hidup dalam kebenaran. Bukan besok benar, hari ini salah, besok benar, hari ini salah. Nggak bisa seperti itu. Nah, Tuhan berharap kita konsisten terus-menerus dalam kehidupan. Dikatakan apa sih? Ya, dia lihat. Man, ya, righteous man is a guide to his neighbor. Ini dari terjemahan Amplified Classic. Tuhan mau kita itu dikatakan menjadi apa? Menjadi guide untuk orang-orang di sekitar kita. Makanya dalam Alkitab itu ada dua istilah tentang seorang Kristen. Yang pertama itu penabur, yang kedua penuai. Jadi orang Kristen itu mesti jadi penabur. Penabur apa? Dari firman. Penuai itu apa? Penuai itu orang yang firman itu sudah kita tabur dalam kehidupan seseorang dan dia tumbuh menghasilkan buah. Buah itu yang kita tuai. Jadi sebagai orang Kristen ada dua hal yang harus kita ingat. Tugas kita itu menabur dan menuai. Nggak mungkin kita menuai kalau kita nggak menabur. Itu namanya mencuri. Iya tuh. Saudara punya ladang, nggak ditabur. Sebelahnya punya ladang juga ditabur. Pas musim menuai, saudara menuai di ladang mereka. Itu nyuri. Jadi setiap saudara dan saya, kalau kita menabur, kita pasti menuai. Ya, tadi dikatakan consistently di dalam kebenaran. Konsisten dalam kebenaran. Jadi kebenaran itu pertamanya apa? Pertamanya ditabur firman. Ya. Keduanya apa? Melakukan firman. Ketiganya apa? Ketika firman itu mendatangkan ketidaksukaan kepada kita, mendatangkan aniaya, mendatangkan persoalan. Saudara orang Kristen, saudara keluar dari tempat ini. Saudara orang Kristen, saudara nggak bisa jadi pejabat. Saudara orang Kristen, saudara harus dibunuh karena darahnya halal. Jadi bagian yang ketiga ada dampak yang akan kita alami ketika kita konsisten. Ya, jadi kita naik terus ya. Pertama khawatir, ya kan? Kedua kita lihat penyebab kekhawatirannya. Ketiga Tuhan bilang jangan khawatir. Yang keempat kalau mau hidup dalam firman harus konsisten. Konsisten itu harusnya terus menerus, enggak berhenti dalam segala musim. Ya kan? Engkau ada di hidupku dalam setiap musim. Ya. Musim susah, musim senang, musim happy, musim durian, musim hujan, musim banjir. Ya, musim persoalan dalam segala musim. Ya. Oke, kita lanjut. Nah, apa arti mendapat tempat penggembalaan? Sebuah tempat di mana seorang dipimpin, dipelihara, dan diarahkan dengan aman oleh Tuhan dalam seluruh area kehidupan. Nah, jadi kehidupan kita itu kan bertingkat ya. Mulai dari anak kecil itu apa? Biasanya persoalannya adalah hubungan dengan orang tua. Ada yang orang tuanya kasar, suka memaki-maki, suka mukulin, ya, keluarganya bercerai, macam-macam persoalannya. Ya, itu anak kecil. Makanya anak kecil itu perlu firman supaya mereka bisa stabil. Dan kedua apa? Pelajar mahasiswa, ya mulai menghadapi kan bagaimana tentang kuliah, orang tua mampu nggak? Kemudian saya bisa nggak menyelesaikan ini? Mahal nggak uang kuliah? Terus gimana nanti nasib saya ke depan? Ya, lulus kuliah mulai bingung, khawatir dengan pekerjaan. Udah dapat pekerjaan, khawatir lagi tentang pasangan hidup. Udah dapat pasangan hidup, khawatir lagi tentang biaya nikah. Ya kan? Udah tentang khawatir biaya nikah, masuk dalam rumah tangga, masalah lagi suami dengan istri. Ya, belum lagi udah tambah anak, habis itu masalah lagi dengan anak. Ya, udah punya anak, sekarang masalah lagi dengan mertua. Ya,
Udah punya mertua misalnya, doain aja biar cepat pulang ke surga mertuanya, biar aman. Ya kan? Kemudian lagi mulai orang yang udah gede, wah saya investasi nih, nanti anak saya gimana kalau dia sekolah, mumpung saya masih kuat nih, saya mau nabung ini, nabung itu, nabung. Ternyata kadang-kadang orang tua dengan anak gak sinkron, orang tua mau ke kiri, anak mau ke kanan, problem lagi. Ya. Habis itu udah mulai masa-masa agak-agak menjelang pensiun atau udah pensiun, mulai sakit-sakitan kan, semua mulai ada, gula darah bertambah, asam urat nambah, ya kan? Itu juga problem lagi, hidup saya masih panjang apa enggak, saya tabungan belum cukup, nanti anak saya bisa selesai enggak, belum lagi tentang karir misalnya, waduh ini kenapa karir saya mandek, kenapa karir saya enggak maju dan seterusnya. Jadi banyak sekali kekhawatiran dalam hidup kita, saudara. Semua orang ya punya kekhawatiran, tidak ada yang enggak. Nah, di sana dikatakan arti mendapat penggembalaan itu artinya Tuhan menuntun kita mungkin ke tempat yang bukan seperti kita cita-citakan, tetapi Dia berjanji yang membawa kita ke satu tempat yang tenang. Ya. Dan yang kedua, dikatakan apa? Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Saudara, ada Tuhan nggak bilang gua belokin lu dari jalan itu, enggak. Tuhan bilang aku memimpin kamu. Makanya ketika malam tadi saya katakan, ketika Tuhan ngomong seperti saya kaget. Tuhan, maksud Tuhan apa? Karena Dia bilang selama kamu ada di bumi ini, kesulitan itu tidak pernah habis. Dia bilang, kalau kamu memandang aku akan membawa kamu melewati semuanya. Saudara, jadi orang Kristen itu bukan lari dari masalah, tapi memahami persoalan dan minta perlindungan Tuhan. Dan ini untuk semua. Saya bingung karena di situ random ya. Jemaatnya ada yang dari SMP, SMA, mahasiswa, opa-opa, oma. Saya harus bisa membagikan sesuatu yang saudara bisa pahami dengan cara berpikir sekarang. Lanjut. Cara sampai ke tempat penggembalaan, yang pertama itu percaya dan menjadikan Tuhan sebagai gembala ya. Dari Mazmur 23 ya. Tuhan adalah gembalaku. Jadi yang pertama, nggak ada pilihan lain. Saudara harus menjadikan Dia bukan hanya sebagai Tuhan, tapi juga sebagai gembala. Gembala itu artinya apa? Orang yang ku percaya. Orang yang ku percaya dengan segenap hatiku, yang ku percayakan hidupku kepadanya, bahwa Dia tidak akan mengecewakan, Dia tidak akan gagal, tidak akan membawa aku kepada kehancuran. Nah, ini sebuah konsep yang harus kita taruh dalam otak dan pikiran kita, supaya kita terpatri di dalamnya, bahwa kalau bukan Tuhan yang menjadi gembala, maka enggak ada gunanya. Jika bukan Tuhan yang membawa umat, maka sia-sia usaha orang. Dan yang bagian terakhir dari Mazmur 23, saya masih ingat ayat sampai hari ini, dikatakan apa? Sebab kemurahan dan kebaikan akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan tinggal dalam rumah Tuhan. Jadi ketika Tuhan menjadi gembala itu, maka ini yang akan terjadi. Yang kedua, percaya pada rancangan Tuhan. Yeremia 29:11-12. Nah, tadi saya katakan ada 3 hal yang bisa mempengaruhi kehidupan kita, tetapi Tuhan memastikan, Dia mengatakan kepada saudara, ini janjinya, aku mengetahui rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Ini personal, enggak semuanya. Ya, maksudnya enggak semuanya sama rata. Tuhan berkata, aku mengetahui rancanganku mengenai kamu. Jadi Tuhan ketika kita jadikan gembala, Dia berkata, aku punya janji personal terhadap kamu. Nah, itu seringkali orang nggak tahu bahwa setiap kita punya perjanjian dengan Tuhan. Saudara dan saya masing-masing punya perjanjian. Makanya di Mazmur 33 dikatakan apa? Kau penulis hidupku, Kau buat segalanya baru, Engkau di dalamku, ku ada dalammu, tak ada yang tak mungkin bagimu. Jadi ketika Tuhan sebagai penulis dari hidup kita, kita katakan yes, amin, jadi seperti yang Tuhan mau, maka engkau akan menjadi seseorang yang menceritakan kemuliaan Tuhan, dan Dia akan memberikan tempat penggembalaan bagimu. Tempat penggembalaan itu di mana Tuhan tempat.
yaitu rancangan damai sejahtera, bukan kecelakaan, memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan pengharapan. Dan apabila kamu berseru datang untuk berdoa kepadaku, aku akan mendengarkan. Jadi bukan hanya tempat kita berada sudah disediakan, tapi satu keistimewaan yang lain, ketika engkau berdoa, Dia berjanji, aku mendengarkan. Paling kita bilang, kok doa saya sepertinya gak pernah dijawab sama Tuhan. Kok doa saya sepertinya, Tuhan gak pernah janji seperti itu. Dia katakan, kalau kamu masuk dalam rencana Tuhan, aku akan mendengarkan ketika kamu berdoa. Next. Nah, percaya pada rancangan Tuhan sama dengan bersedia masuk dalam proses. Nah, ini sedikit ininya ya, penekanan di akhir sebelum kita tutup firman Tuhan pagi hari ini. Tuhan katakan dalam Ibrani pasal 12 ya. Ibrani 12 ayat 6, 10 dan 11. Kita baca baik-baik ya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan Ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jadi ayat ini saudara nggak bisa kita skip. Ketika kita memutuskan setuju dengan rancangan Tuhan dalam hidup kita, maka Dia menjadikan diri kita ini anak. Dan dikatakan tidak ada anak yang tidak dihajar oleh orang tua. Sedikitnya kalau mungkin ada orang tua yang zaman sekarang ini kan memang udah nggak pernah kayak dulu ya, nggak mukul, nggak apa gitu ya. Tapi kemarin saya lihat di YouTube kalau nggak salah satu program pengajar keluarga, anaknya bagi berkat tuh di YouTube. Dia bilang susah sependapat dengan mama. Padahal orang tua ini adalah seorang penasihat keluarga, dan anaknya langsung bagi dapat nggak tahu like berapa itu, langsung viral. Ada anak seorang artis yang katanya penasihat keluarga, anaknya buat pengakuan bahwa dia sulit sepakat dengan orang tua. Nah ini saudara, jadi saya mau katakan bahwa setiap kita itu kalau kita mengaku anak, Tuhan pasti proses, karena setiap kita itu punya kelemahan-kelemahan yang berbeda. Ya, jadi nggak ada orang Kristen tanpa proses, itu nggak ada. Ya, kemudian kenapa di ayat yang kita lompat ke ayat yang 11 ya? Sebab mereka mendidik kita dalam waktu pendek, maksudnya orang tua kita, dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi Dia menghajar kita untuk kebaikan kita supaya kita beroleh bagian dalam kekudusan. Jadi kenapa Bapa kita di surga harus memproses kita? Yang pertama, Dia ingin kita dapat bagian dalam kekudusan. Kata kudus itu artinya dipisahkan. Kudus itu bukan nggak makan babi. Kudus itu bukan artinya apa? Kita nggak mengucapkan kata-kata. Kudus itu artinya dipisahkan. Untuk Tuhan itu artinya kekudusan. Jadi kalau saudara bilang kudus, berarti hidupmu dipisahin dari dunia ini, jadi milik kepunyaannya Tuhan. Nah, kita lihat ya. Ini yang saya maksudkan tadi. Ayat yang 11, memang tiap-tiap ganjaran, tiap proses pada waktu diberikan tidak mendatangkan sukacita. Ini klaim Tuhan. Jadi jangan bilang bahwa ikut Yesus itu semuanya happy. Lagunya cuma happy, happy, ya benar ada happy-nya, tapi juga ada mendatangkan ketidaksukacitaan. Ya, dia mendatangkan duka cita. Ini Alkitab yang katakan. Jadi nggak ada orang Kristen yang nggak diproses, nggak ada orang Kristen yang nggak mengalami duka cita, itu nggak ada. Dan duka cita itu kemudian menghasilkan apa? Buah. Karena dalam Matius pasal 7, apa bedanya pengajar sesat dan bukan sesat? Apa bedanya orang Kristen asli dan Kristen palsu? Yesus katakan, lihat dari buahnya. Dari buahnya lah kamu akan mengetahui mereka sesat atau tidak. Nah, jadi konsisten apa yang Alkitab katakan dalam Yohanes, dalam Ibrani, dalam Yakobus, bahwa ketika seseorang diproses dia pasti berbuah. Nah, kenapa seseorang belum berbuah? Mungkin prosesnya belum dimulai, atau prosesnya sedang berjalan, atau dia gagal dalam proses. Tetapi kekristenan yang benar selalu mengakibatkan menghasilkan yang namanya buah, minimal buah roh itu ya, 9 buah roh ya. Apa masih ingat Galatia 5? Kasih, sukacita, damai sejahtera, sabaran, kemurahan, dan penguasaan diri, ya kan? Langsung gitu ya. Nah, jadi tinggal saudara tanya, buah mana yang sudah? Kalau belum ada, berdoalah kepada Tuhan. Paling tidak satu aja saudara. Karena
yang tidak berbuah diamputasi. Gak usah 9, satu aja. Ingat, pokok anggur yang tidak berbuah sampai pada waktunya Tuhan potong buah. Jadi kalau kita mau kata kita orang Kristen, yang kita mesti mengatakan pasti mengalami proses. Dan proses itu mendatangkan duka cita. Dan duka cita itu membuat kita punya bagian dalam kekudusan. Kalau kita ada dalam kekudusan, kita akan menghasilkan buah. Jadi kekristenan itu selalu berbicara tentang buah. Ya, nah kita lihat ya, buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Jadi buah itu selalu melalui proses pelatihan. Nah makanya nih anak-anak muda, kenapa harus belajar Alkitab? Belajar Alkitab itu bagian dari pintu masuk. Belum tentu saudara hafal ayat Alkitab, saudara sudah jadi orang saleh. Belum tentu. Yang belajar Alkitab aja nggak bisa saleh. Ya, itu kalau misalnya itu semua mahasiswa teologi itu belajar Alkitab tiap hari, ada ujiannya, ada disertasinya, ada skripsinya. Punya pengetahuan tidak sama dengan punya buah. Ya. Lanjut. Nah, kemudian kita lihat Yakobus pasal yang pertama ini memberikan satu penekanan yang sedikit lebih unik ya. Saudaraku, anggaplah sebagai sebuah apa? Kebahagiaan. Siapa yang bahagia ketika diproses? Dikering telinga ini ya. Bisa saya anggaplah sebagai apa? Kalau dalam terjemahan Message dikatakan sheer gift, ya, anugerah yang murni. Selamat datang duka cita. Gitu. Lihat ya, kita lihat. Anggaplah sebagai sebuah kebahagiaan apabila kamu jatuh dalam berbagai pencobaan. Dalam terjemahan The Message-nya seperti ini, kita lihat ya. Ya. Consider it a sheer gift, friends. Test and challenge come at you from all sides. Kalau masalahnya cuma masih satu, keuangan, masalah masih satu, masalah rumah, masih kontrakan, itu masih enak. Message bilang pencobaan itu datang dari berbagai sisi. Ya, ada masalah mertua, masalah menantu, masalah anak, apalagi masalah tagihan, apalagi masalah bisnis. Enggak Pak, saya bersuka cita bisa membagikan ini, karena saya tahu ternyata bukan saya aja yang mengalami itu, tapi semua orang. Saudara pernah punya persoalan di saat yang bersamaan 5-6 masalah? Haleluya. Tuhan bilang apa? Bersuka cita. Anggap itu sebagai sebuah karunia yang murni dari Tuhan. Apakah ini sama dengan keyakinan kalian akan kekristenan sebelumnya? Saya harap ini merubah pikiran kita. Jadi ketika persoalan itu datang dari setiap masalah ekonomi, rumah tangga, masalah anak, kesehatan, saya nggak berdoa itu terjadi di tengah-tengah kita. Tapi Yesus mengatakan ketika persoalan itu datang dari berbagai sudut, dia katakan apa? Ya. When test and challenge come at you from all sides, you know that under pressure, your faith life is forced into the open and show its true color. Kenapa? Karena semua persoalan yang datang dari macam-macam persoalan. Jadi, saya senang bahasa ini, true colors. Itu akan menunjukkan siapa kamu yang sebenarnya. Apakah kamu orang yang sabar? Apakah kamu orang yang gampang putus asa? Apakah kamu orang yang emosian? Apakah kamu orang yang pengkhianat? Apakah kamu orang yang enggak? Jadi Yakobus mengatakan, it's showing you true color. Itu akan nunjukin siapa sih kamu sebenarnya. Kadang-kadang kita ini amnesia, kita nggak tahu siapa kita. Sampai ketika tekanan itu datang baru kelihatan. Orang yang sabar, orang yang menerima, orang yang mengampuni, orang yang rela dibentuk, itu akan kelihatan. Makanya Yakobus katakan, anggaplah itu sebagai sukacita. Amin. Kemarin senyum sih, senyum sambil meringis ya.
Oke, tapi kalau kita sama-sama saya yakin kita bisa lewat ya. Oke, ya dikatakan apa? Nah, kemudian kita lihat ini yang sangat menyukakan, bukan menyukakan ya, membuat saya ketawa getir. So don't try to get out of anything premature. Kan kita kan pengennya cepet-cepet keluar ya dari setiap persoalan ya. Kalau kita, Tuhan mana jawaban doanya? Tuhan kok nggak ada jawabannya? Udah 3 minggu, udah sebulan, udah 2 bulan, belum ada jawabannya. Tuhan bilang, guys, kalau saya terlalu prematur, ini cepet-cepet keluar. Nah, hari ini saya mau katakan, mari kita belajar bagaimana menikmati prosesnya Tuhan. Ya, macam-macam kan persoalannya. Nah, saya mau cerita sedikit dari saat waktu sudah ini, satu slide terakhir ya. Pernah nggak bertanya kenapa banyak orang-orang rohani dalam kitab suci itu tidak ditolong Tuhan? Waktu Yusuf dia dianiaya sama tante Potifar dan seterusnya, kenapa dia nggak ditolong? Apa salahnya dia? Waktu Yohanes mengabarkan kebenaran, kenapa nggak dia ditolong, malah dia ditinggal? Waktu Yesus menyampaikan kebenaran, kenapa nggak ditolong? Nah, kenapa? Kadang-kadang ada orang Kristen nggak dapat pertolongan pada waktu dia masa sukar. Tahu nggak kenapa? Karena Tuhan menginginkan di dalam diri kita itu terpatri hanya satu pribadi, yaitu Yesus. Dia nggak mau dibilang karena kekuatan misalnya Yusuf dia menjadi hebat, karena kekuatan misalnya Yohanes dia dipenggal. Tuhan mau hanya dia yang ada di dalam diri kita, karena dia sumber dari segala sumber yang kita miliki. Jadi nggak semuanya saudara, ketika saudara berteriak kepada Tuhan, Tuhan kasih pertolongan. Yeremia masukin dalam sumur. Coba saudara lihat tokoh-tokoh Alkitab ketika mereka berteriak. Nah, kadang-kadang kita tuh pengen cepat. Tuhan, lama banget sih, udah 2 tahun setengah. Sampai kapan? Ya, sampai kamu tobat, sampai kamu mengakui eksistensi Tuhan dalam hidup. Oh, saya banyak sekali disaksikan banyak mengalami kesakitan. Saya katakan, Tuhan kapan berakhir? Tuhan bilang tidak, itu untuk menunjukkan barang. Jadi daripada kamu tanya seperti Paulus, dia kata sudah 3 kali aku berdoa supaya urusan itu juga. Tapi Tuhan berkata apa? Cukuplah kasih. Makanya tadi dikatakan apa? Aniaya atau penderitaan itu anggaplah sebagai karunia yang pahamnya sekarang? Jadi gak usah cepat-cepat keluar. Kenapa? Percuma suruh mau cepat-cepat juga. Tunggu aja waktunya Tuhan. Karena dalam Tuhan itu segala sesuatu ada waktu. Oke? Ya. So don't try to get out of anything premature. Jadi udah, kalau memang seperti itu kondisi saat ini, berdoa supaya sudah bisa menikmati sukacita itu, karena Dia sendiri akan melakukan. Begini yang terakhir teks. Nah, kenapa? Karena pada akhirnya Tuhan tuh nggak terlalu peduli dengan sesuatu yang ada di dunia. Ingat, waktu Yesus mengajar di muka bumi, Dia nggak pernah mengajar sesuatu tentang yang ada di bumi. Dia bilang apa? Janganlah kumpulkan hartamu di bumi, karena karat akan makannya, pencuri akan mencurinya. Yesus nggak pernah bilang kumpulin sebanyak-banyak harta di bumi, nggak pernah. Karena Tuhan selalu melihat bahwa kehidupan di bumi itu sangat singkat. Amsal mengatakan, Petrus mengatakan, hidup manusia itu seperti setitik air, seperti uap air. Jadi itu bukan sesuatu yang nyata, kita aja yang pengen. Nah, tetapi ketika kita pengen itu, kita nggak ngejar Tuhan. Yang kita kejar itu adalah yang kita mau. Nah, ingat Tuhan katakan apa? Benar-benar ini bisa ya, karena bagi saya ini berbicara sangat keras ya. Dikatakan dalam Yohanes 3:36, barang siapa percaya kepada anak ya, ia beroleh hidup yang kekal ya. Percaya beroleh hidup yang kekal. Lalu kita lihat, tetapi barang siapa tidak taat, ia kenapa? Melihat murka. Saudara, Tuhan itu mengatakan dengan gamblang, tapi seringkali kita nggak aware, kita nggak peduli. Siapa taat kepada Tuhan, dia akan apa? Beroleh hidup yang kekal. Tetapi
tetapi tidak taat, dia tidak akan melihat hidup. Orang yang mencari hidup, dia tidak lihat hidup. Dan orang yang mempertahankan nyawanya akan kehilangan nyawanya. Tapi orang yang kehilangan nyawanya karena aku, dia akan memperoleh kembali berapa kali lipat. Ya, dia tidak akan melihat hidup, melainkan murka. Tadi saya mau kasih merah untuk berlipat. Ya, jadi saudara, ini bukan pilihan. Percaya melihat kehidupan, tidak taat, menerima murka. Ini satu-satunya pernyataan Yesus yang terus terang. Ya, kamu akan menerima murka. Itu orang Kristen itu punya tanggung jawab untuk menata hidup keinginan mereka. Dan yang kedua, Yohanes 4:36 dikatakan apa? Sekarang juga penuai telah menerima upahnya. Tadi saya sampaikan di awal bahwa penuai akan menerima upahnya. Demikian juga penabur. Jadi sebagai seorang Kristen, apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan kekristenan kita? Saudara harus menabur kebenaran itu. Kenapa? Tadi Amsal mengatakan apa? Sebab orang yang konsisten dalam kebenaran itu bisa menjadi petunjuk bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Bagaimana kalau saudara tidak konsisten? Bagaimana kalau saudara tidak peduli? Ingat, saudara dan saya ditebus untuk satu tujuan yang mulia, bukan hanya sekedar datang beribadah, belajar dan sebagainya. Di bagian yang terakhir, saudara, ya dikatakan sekarang juga penuai telah menerima upahnya dan yang mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal. Jadi buah tadi yang kita hasilkan lewat proses itu adalah alat ukur untuk kehidupan yang kekal. Makanya kalau bisa punya 9 buah, puji Tuhan. Tapi kalau tidak, minimum 1. Kalau 1 pun tidak ada, itu artinya saudara tidak siap untuk kekekalan. Mudah-mudahan enggak terlalu menyeramkan firman Tuhan ini ya. Tadi sengaja dibikin ininya supaya bisa diulang. Nah, jadi kekhawatiran itu problematika semua orang. Dan Tuhan berkata, jangan khawatir. Khawatirlah, bilang kanan kiri, khawatirlah. Oke? Khawatir itu dilarang. Tapi ikut dalam proses Tuhan untuk menyiapkan kita untuk hidup sekarang dan yang akan datang. Nah, tadi saya sudah titip satu lagu pada pemain musik. Ayo kita mau mendengarkan lagu ini dulu. Kita mau sama-sama belajar supaya kehidupan yang Tuhan inginkan kita